Ya, baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan kembali ke poin ke-6 ya. Dalam bentuk-bentuk badan usaha yang ke-6 itu adalah koperasi ya. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi ini adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan berdasarkan atas asas kekeluargaan gitu ya. Nah, jadi tujuan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya begitu ya. Serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Tentunya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, di sini ada prinsip dari koperasi ya. Yang pertama itu adalah keanggotaan bersifat sukarela. Itu kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang selanjutnya pembagian sisa hasil usaha atau SHU ya dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing dari anggota gitu. Nah, kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ya, dan yang terakhir itu adalah kemandirian. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari koperasi gitu ya. Nah, jadi keanggotaan koperasi ini bersifat murni ya, pribadi dan tidak dapat dialihkan begitu. Nah, kemudian selain itu juga koperasi ini mempunyai ciri-ciri tertentu ya, atau ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Yang pertama itu adalah cirinya lebih mementingkan keanggotaan dan sifat kebersamaan gitu ya. Nah, kemudian anggota-anggotanya itu bebas keluar masuk. Dan untuk ciri yang ketiga itu adalah koperasi merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggotanya. Itu ya, memang koperasi ini lagi-lagi apa yang dititik beratkan itu adalah untuk mensejahterakan anggotanya gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, koperasi didirikan secara tertulis dengan akte pendirian dari notaris ya. Dan untuk ciri yang kelima itu adalah tanggung jawab kelancaran usaha koperasi itu berada di tangan pengurus ya. Nah, yang selanjutnya adalah para anggota koperasi ini turut bertanggung jawab atas hutang-hutang koperasi terhadap pihak lainnya. Seperti itu. Dan kekuasaan tertinggi di dalam kekuasaan tertingginya itu di dalam rapat anggota gitu ya. Ketika rapat anggota itu dipersilahkan begitu. Nah, jadi ada beberapa kelompok koperasi juga ya menurut bidang usahanya. Nah, itu ada koperasi produksi gitu ya, kemudian ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam gitu ya, dan koperasi serba usaha gitu. Itu beberapa jenis atau pengelompokan koperasi ya berdasarkan bidang usahanya. Nah, selain itu menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia juga dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah primer koperasi, kemudian yang kedua itu pusat koperasi, yang ketiganya itu gabungan koperasi, dan keempatnya itu adalah induk koperasi. Gitu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semua yang bisa disampaikan gitu ya oleh saya terkait dengan pembahasan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Nah, semoga bermanfaat dan
ada beberapa ilmu yang dapat diambil dari penjelasan hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan Ibu Bapak mengerjakan tugas yang memang sudah diberikan dan sudah disampaikan di slide yang lainnya ya, di slide khusus untuk tugas. Silahkan dikerjakan dan dikirimkan hasilnya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.